Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 1 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sungguh, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Belajar dari Anak Kecil. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menekankan kepada kita pentingnya kerendahan hati bagi setiap orang yang mau mengikuti Dia. Kerendahan hati merupakan jalan yang menghantar seseorang kepada kekudusan. Mungkin sangat menarik jika kita mengerti arti kata kerendahan hati itu. Kerendahan hati dalam bahasa Inggris adalah humility, yang berasal dari kata Latin yaitu humus. Humus berarti tanah atau bumi. Jadi, kerendahan hati sebenarnya adalah sikap menempatkan diri membumi ke tanah. Sikap rendah hati membuat kita selalu berharap dan bergantung pada rahmat Tuhan. Maka sangat tepat jika Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah para rasul. Seorang anak kecil memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Dewasa ini, banyak orang mengidentikan diri mereka dengan apa yang mereka miliki, entah itu jabatan, kedudukan, atau harta. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki, semakin banyak harta yang dimiliki, semakin orang tersebut merasa paling hebat, bahkan melebihi Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini
gereja merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Teresia meyakini bahwa Allah menghendaki agar manusia mencintai Dia. Keyakinan itu ia wujudkan dengan ia masuk biara Karmelit. Setiap hari di biara tersebut, Santa Teresia melakukan pekerjaan harian dengan penuh sukacita, sabar dan lemah lembut dalam melayani sesama suster, lebih-lebih suster-suster yang sudah lanjut usia atau sakit. Namun sayangnya, Santa Teresia menderita penyakit TBC dan meninggal dunia pada usia yang muda, yaitu 24 tahun. Ia sempat memandang salib Yesus dan berkata, "Tuhanku, aku cinta padamu." Ia juga berjanji untuk tetap mencintai semua orang dari surga. Saudara-saudari terkasih, melalui perayaan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk belajar dari seorang anak kecil. Pelajaran yang terutama dari seorang anak kecil ialah sikap mereka yang tampil apa adanya tanpa kepalsuan, cinta damai, serta bebas dari segala niat yang jahat. Sifat anak kecil ini juga dimiliki oleh Santa Teresia yang sederhana, patuh dan apa adanya. Kita diajak untuk seperti Teresia yang melakukan pekerjaan di rumah, di sekolah, di kantor, atau dimanapun dengan sepenuh hati, tulus, setia, dan penuh dengan cinta. Santo Agustinus pernah berkata, 3 ciri dari orang yang bijaksana adalah yang pertama rendah hati, yang kedua rendah hati, yang ketiga rendah hati. Marilah kita mengejar kekudusan dengan belajar untuk rendah hati seperti seorang anak kecil. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau menyatakan kerajaan-Mu kepada orang sederhana dan kecil. Bantulah kami agar dengan penuh iman dapat menempuh jalan kecil Santa Teresia, agar berkat doa permohonannya kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.